Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hijab Merah, channel yang mengantarkan Anda merasakan romansa dan epipani. Kali ini HM akan membacakan Gelombang Cinta karya Prof. Buya Syakur Yasin dengan tema Bawalah Aku Pergi. Sekali salah tetap salah, sekalipun sudah tersebar luas, tidak otomatis menjadi benar. Memang kita harus siap menerima kesalahan-kesalahan kita dalam rangka untuk menghindari dan mengatasi, bukan menerima kesalahan untuk menyetujui dan membenarkan. Mungkin karena terlalu lama aku menunggu engkau membuka pintu hatimu yang engkau tutup selama ini, wahai kekasihku. Dengan harapan engkau akan membuka lagi, aku tak sadarkan diri, membuat mataku buta, tidak dapat melihat. Padahal ada banyak pintu lain yang terbuka untuk diriku. Aku tidak menyalahkan dirimu menutup pintu di hadapanku karena aku datang dengan berkendara motor tua. Tetapi semestinya engkau sadar bahwa orang yang bahagia itu bukannya mendapat rezeki berlebih, melainkan yang dapat membagikan rezeki. Kebahagiaan tidak mungkin dapat tergapai bila hanya untuk diri sendiri. Kebahagiaan akan menjadi kenyataan manakala kita juga ingin membahagiakan orang lain. Aku tidak dapat menghindar bila ada orang-orang yang membenci diriku dikarenakan aku berbeda dengan mereka, atau dikarenakan pola hidupku tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan mereka. Aku tidak pernah bercita-cita ingin punya kepribadian seperti fotokopi. Aku ingin seperti ini, apa adanya, tidak perlu direkayasa. Riwayat hidupku adalah milikku sendiri. Hanya aku yang dapat memilih dan menentukan, tidak perlu minta pendapat orang lain. Ternyata bukan rasa takut kehilangan dirimu yang membuat aku menderita. Akan tetapi disebabkan upayaku yang terus-menerus tak pernah berhenti ingin menghilangkan rasa takut, malah justru itu membuat jiwaku semakin lebih merana. Atau mungkin barangkali dalam rangka menghindarkan diriku dari berbagai macam kekecewaan adalah aku harus membatasi diri, tidak lagi memberikan kepercayaan yang berlebihan kepada siapapun, dan tidak mencintai siapapun secara berlebihan. Sejak sekarang, aku harus banyak belajar, dan aku harus sadar bahwa diriku adalah yang paling mahal daripada harta benda yang aku miliki. Bila aku sendiri tidak mampu menghargai diriku sendiri, lalu siapa lagi yang akan menghargainya? Memang ada segumpal hati, mungkin sekarang ada di balik dadamu, wahai kekasihku, yang tidak dapat melihat keberadaanku kecuali bila aku menjauh. Berbagai macam bantuan yang kuberikan dan pengorbanan yang aku persembahkan kepadamu sama sekali tidak pernah merubah pandanganmu terhadap diriku. Sekarang aku mesti menjauh darimu. Nanti dengan jarak yang memisahkan kita, diharapkan engkau dapat mengevaluasi ulang sikapmu. Rasa sakitku semakin berlebihan dan mendekam semakin dalam di hatiku. Wahai kekasihku, ketika aku dengan keras memaksa diriku untuk melupakan seseorang yang sangat aku cintai, mungkin karena kejenuhan yang menyusup dalam kehidupanku dan kesepian yang mencekik leherku, sehingga akhir-akhir ini aku lebih suka mencari tidur, baik secara sadar maupun tidak sadar. Aku lebih suka berbaring berlama-lama dan malas bangkit. Selanjutnya, aku hanyut terbawa arus besar, memikirkan masa lalu yang berlebihan. Kemudian, setelah itu, aku terhempas karena melihat masa depan yang mengerikan.
Aku khawatir hal ini akan menyebabkan kerusakan sel-sel otak yang bertanggung jawab mengelola segala kenangan, perasaan, dan kebahagiaan. Lalu tidak mustahil aku terjerembab dalam penderitaan hidup yang tidak berkesudahan. Terlalu lama aku membendung air mata supaya jangan mengalir, berujung dengan nervous breakdown yang tidak dapat dihindari. Sekalipun masih beruntung tidak sampai stroke otak. Sebenarnya aku harus membiarkan saja air mata mengalir dengan wajar. Karena di dalam air mata terdapat zat kimia yang berfungsi memberi ketenangan kepada tubuh. Aku dulu menduga orang yang beli sesuatu yang dijadikan kado untuk orang yang dicintainya akan merasa lebih bahagia daripada yang menerima kado. Akan tetapi setelah ternyata kado yang kukirimkan untukmu, engkau kembalikan lagi kepada aku, membuat aku jadi terkulai, hampir aku menghembuskan nafas terakhir. Rasa sedih yang menusuk hatiku, wahai perempuan yang sangat aku cintai, bukan karena cintaku yang tertolak, tetapi karena engkau tidak mengerti makna cinta yang kupersembahkan kepadamu. Karena engkau tidak mengerti pikiran-pikiranku. Setelah aku tempuh perjalanan panjang mencari orang pintar, akhirnya dapat aku temui dan aku diberi bekal. Antara lain, bahwa untuk menciptakan kedamaian dalam hati, pertama harus menghentikan pikiran yang berlebihan terhadap berbagai persoalan yang telah berlalu, yang sudah lewat dan sudah selesai. Kemudian, kedua, supaya hati damai adalah dengan mengendalikan segala macam keinginan yang membuat kita selalu ingin mendapatkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Terakhir, kita harus berjiwa besar memaafkan segala kesalahan orang lain. Lalu tidak ada lagi dendam dan kebencian terhadap siapapun. Dulu di awal cinta kita, ketika aku sedang terkenang terhadap dirimu, langsung seketika itu engkau menelponku, atau ketika aku sedang membutuhkan dirimu, langsung seketika itu engkau datang kepada aku. Itulah yang disebut dengan telepati. Tetapi sekarang aku mengerang menanggung rasa sakit. Engkau tidak mau tahu lagi. Ya sudah, terima kasih. Dulu sewaktu kita masih bermesra, ketika aku mendengar gelak tawamu, seketika itu juga otakku mengirimkan sinyal-sinyal untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sekalipun ketika itu dalam keadaan kacau balau. Hal itu terjadi karena otakku menyimpan suara tawamu dalam suatu frekuensi yang disebut dengan gelombang alfa. Sehingga aku seketika itu juga merasakan kebahagiaan. Tetapi sekarang ketika aku mendengar gelak tawamu, yang kurasakan adalah sama dengan cacian, makian, dan penghinaan terhadap diriku. Aku pernah menduga bahwa cinta yang paling jujur adalah terjadi ketika seseorang jatuh cinta, tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui sebabnya mengapa dia jatuh cinta. Ternyata yang menjadi sebab mengapa aku jatuh cinta kepadamu bukan karena aku tidak tahu sebabnya, melainkan karena kedunguanku sendiri. Terkadang cara terbaik untuk memberikan reaksi terhadap berbagai situasi maupun peristiwa yang kita hadapi adalah dengan cara tidak melakukan apapun dan tidak berkata apapun. Menahan diri dan mengendalikan emosi adalah merupakan reaksi yang berimbang. Bahkan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan observasi yang objektif. Ketika itu aku ingin mengendalikan emosiku, tetapi ternyata aku lepas kontrol. Sebabnya bukan karena aku dikecewakan, tapi karena aku mencintaimu sangat berlebihan. Setelah aku tersadar dan berpikir matang, tidak perlu lagi menyesali apapun yang telah terjadi. Ketika berkenalan dan bersahabat dengan orang-orang yang baik,
akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ketika berkenalan dan bersahabat dengan orang-orang yang buruk, akan mendapatkan pelajaran. Apapun yang terjadi, sisi positif selalu menjadi pertimbangan untuk melerai rasa pilu di hati akibat cinta yang kandas. Kuhabiskan waktu kosongku dengan berbelanja apa saja yang dapat aku beli di supermarket. Setelah itu, aku merasa lega hati. Akan tetapi kemudian, aku semakin bergairah lagi untuk membeli barang-barang yang tidak aku perlukan. Lalu, aku kemudian tersadar. Mungkin ini yang disebut dengan Diderot Effect, yaitu gemar membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Aku masih ingat dulu, engkau sangat pemalu. Engkau selalu menghindar dari tatapan mata. Sebagai pertanda engkau merasa malu, atau boleh jadi sebagai pertanda engkau menyimpan cinta bisu kepada aku. Tapi sekarang caramu melihatku sudah berbeda. Sudah tidak ada lagi kerlingan, yang ada adalah pandangan melotot penuh kebencian. Tepat pukul 24 tengah malam, HP berdering. SMS masuk setelah ku buka isinya. Besok siang pukul 12 ku tunggu di gubuk, di pinggir sungai tempat engkau dulu menciumku dengan paksa. Setelah selesai ku baca, jantungku berdebar keras. Sehingga sampai pagi aku tidak dapat tidur lelap. Muncul berbagai pertanyaan dalam benakku. Sebenarnya apa yang engkau inginkan? Sengaja aku berangkat lebih awal supaya aku datang lebih dahulu. Ternyata engkau sudah ada di gubuk lebih dahulu. Langsung saja kutanyakan, ada perlu apa lagi? Engkau tidak menjawab, melainkan langsung memelukku. Aku masih tetap seperti dulu. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Engkau salah paham. Memang ayahku tidak menyetujui hubungan kita. Tetapi aku juga tidak mau dipaksa kawin dengan orang yang tidak aku cintai. Bisikmu di dekat telingaku dengan suara mengerang. Jadi bagaimana? Tanyaku penasaran. Bawalah aku pergi yang jauh dari sini, jawabmu sambil bergetar, membuat bulu romaku semakin meremang. Indramayu, 14 Desember 2023. Abdul Syakur Yasin.